Oke, pembicaranya udah datang? Baiklah. Selamat malam Kang Adi, sudah datang ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Adi. Gimana Oke, kita suaranya, mulai. Kak? Terpantau Kedengaran? jelas? Ya, jelas Kang. Alhamdulillah. Ya, mangga silakan. Baik. Oke. Nah, pembicaranya udah datang. Mari kita cek dulu ada berapa peserta yang udah datang. Oke. Udah ada 32, kita buka aja ya Kang ya. Mangga. Boleh saya ikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Cika Talk Series ya. Kali ini kita temanya nulis bukan sekedar hobi, bersama Adi Rustandi, penulis novel Islami, kemudian juri menulis Jawa Barat 2020, dan juri lebih lengkapnya, saya akan membacakan biografi Kang Andi. Walaupun banyak sekali publikasinya, saya akan bacakan yang terbaru. Oke, namanya Kang Andi Rustandi. Kemudian beliau mengabdi di Unpas ya Kang ya? Betul, Teh. Saya ngajar di FKIP Unpas. Oke, betul. Terus tanggal lahir Bandung 6 April 1984. Alamatnya sekarang domisili di Antapani, Bandung. Kemudian riwayat pendidikannya S1 di FKIP Universitas Bandung. Kemudian melanjutkan gelar masternya di Sekolah Pasca Sarjana UPI di Bandung juga. Lalu kita lihat ke publikasi artikel ilmiahnya banyak sekali, tentu berkaitan dengan background-nya Kang Andi sebagai dosen. Terus yang menarik tentu karya bukunya dalam 5 tahun terakhir. Nah, yang paling baru itu novel Seberapa Pantas tahun 2020 oleh Storyal.co, kemudian ada novel Redup juga pada tahun 2020 oleh Pustaka Kata. Kemudian ada juga Metamorfosis Bidadari pada tahun 2018. Kalau dibaca semuanya kayaknya waktunya bakal banyak sekali. Banyak sekali ternyata. Kemudian beliau juga sangat aktif di pembicara dan pemateri, kebanyakan tentang motivasi kepenulisan sesuai dengan background beliau yang juga seorang penulis. Kemudian beliau sangat aktif ikut lomba-lomba juga ya Kang ya, lombanya banyak sekali. Ada lomba biologi juga ternyata. Begitu profil pemateri kita, pembicara kita malam ini. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke materi ya Kang ya. Boleh Teh. Siap. Operator monggo file atau PPT materi Kang Andi dipersilakan. Ya. Dimulai saja, Teh. Dan sharing Kang. Ayo Kang, monggo Kang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa menuntut ilmu nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kebaikan juga penggugur dosa ya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mengawali kegiatan, saya menyebutnya apa ya, diskusi atau diskusi aja ya, atau berbagi aja nih kayaknya ya. Ya Teh Susanti ya. Iya, saya lebih senang berbagi aja sih. Saya lebih senang berbagi aja, mudah-mudahan bisa menginspirasi melalui tayangan-tayangan sebetulnya yang saya tulis ini atau saya kumpulkan ini juga bagian daripada yang pernah saya baca, yang saya amalkan melalui tulisan-tulisan saya, kemudian juga yang saya pelajari dari tentunya penulis-penulis yang saya dijadikan teladan begitu ya. Nah, mungkin nanti juga dari sini kita bisa memberikan inspirasi, mudah-mudahan
bukan hanya sekedar menyimak begitu ya, menyimak pemaparan dari para pemateri khususnya saya begitu. Tapi ada selepas kegiatan menyimak ini atau memirsa ini bisa membangun motivasi baru terutama menulis itu begitu ya. Makanya dalam materi hari ini izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi terkait nulis yuk begitu ya. Saya ajakannya kalimat langsung, nulis yuk bareng-bareng gitu ya. Nulis yuk. Nulis bukan sekedar hobi, tapi menjadi jati diri. Artinya, mengupas dari variabel ini sih saya lebih tertarik kepada bahwa setelah menyimak ini, harapan besar saya adalah akang-akang, teteh-teteh, atau teman-teman semua, saya panggil teman-teman semua, menjadi lebih tertarik, menjadi lebih termotivasi dalam menulis. Entah itu bentuknya fiksi, entah itu bentuknya non-fiksi, itu kembali lagi kepada teman-teman semua. Passionnya di mana? Teman-teman senang di fiksi, otomatis harus banyak membaca atau mereferensi dari fiksi itu sendiri. Kemudian kalau teman-teman, saya mah Kang lebih nyaman di non-fiksi, ya otomatis referensi dari bacaan yang teman-teman harus konsumsi atau teman-teman yang harus baca adalah non-fiksi. Dan secara tidak langsung ketika kita membaca pun, kita akan melihat tuh sistematika dari apa yang kita baca. Oh, fiksi itu seperti ini ya. Oh, cerpen itu seperti ini ya. Puisi itu seperti ini ya. Novel itu seperti ini ya. Oh, kalau non-fiksi itu seperti ini ya. Oh, skenario film atau skenario sinetron itu seperti ini ya. Dan ternyata ya, yang saya lakukan itu juga ketika saya kuliah di kampus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tidak diajarkan Kak Susanti bagaimana menulis cerpen yang baik itu tidak. Bagaimana menulis novel yang baik itu tidak begitu. Bagaimana menulis skenario yang baik pun tidak. Pada akhirnya kita harus belajar mandiri begitu ya. Tapi di kampus pasti tentunya diajarkan pakem-pakemnya, aturan-aturannya begitu. Ya, itu sih mengawali kegiatan hari ini. Boleh dilanjutkan Kak Susanti, slide selanjutnya kita akan membahas pertanyaan apa ya? Nah ini, mengapa harus menulis begitu ya? Mengapa harus menulis? Nah, mungkin saya yakin sih ketika teman-teman gabung di forum muda Indonesia ya Kak ya? Iya, betul. Ya, Forum Muda Indonesia khususnya memantau kegiatan menulis ini tentunya ada harapan besar ingin menjadi seorang penulis. Dan mudah-mudahan saya bantu juga dengan doa, bukan hanya saja saya, tapi teman-teman yang menyimak di sini, setelah menyimak pemaparan ini, bisa terbangun, terpecut motivasinya untuk menulis. Mengapa harus menulis? Berangkat dari kegelisahan diri sendiri begitu ya, yang saya lakukan adalah mengapa harus menulis. Ternyata ketika saya menulis itu mampu menyalurkan emosi begitu, entah itu positif, negatif, ketika dituangkan dalam sebuah tulisan bisa menjadi sebuah karya. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Menurut pakar begitu ya, menurut pakar teman-teman boleh baca bukunya, buku Sabarti Ahdiyat. Sabarti Ahdiyat, terbitan lama sih 2003, yang aslinya judulnya itu Pembelajaran Menulis. Sebentar, saya cek di sini. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Nanti teman-teman baca di situ. Nah, di sini saya paling senang membahas mengapa sih harus menulis. Nah, dalam buku Ahdiyat tersebut disinggung bahwa dengan menulis itu yang pertama, ini secara teori dulu ya. Secara teori, dengan menulis itu kita mampu mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Ya, tentunya kita pernah belajar analisis SWOT. Apa sih kekurangan kita? Apa sih kelebihan kita? Ternyata dengan menulis kita mampu mengenali potensi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan berbagai gagasan. Secara tidak langsung, mungkin generasi saya dulu lebih banyak menulis di buku catatan harian. Nah, ternyata
sebut saja Boy Chandra, begitu ya. Jika diurut, apa yang dituliskan oleh Boy Chandra, kebanyakannya memoir. Paham ya teman-teman, memoir itu apa? Hasil yang pernah ditimpakan kepada dirinya, kemudian dituangkan. Bahasa sederhananya itu adalah curhatan, begitu ya. Betul Kak Susanti ya? Curhatan Betul, Kak. pribadi penulis, itu lebih kepada mengembangkan gagasan. Atau sekarang ada istilahnya senandika. Nah, senandika di sini adalah menurut saya sih lebih kepada keindahan diksi dalam proses penuangan tulisannya. Kita lanjutkan yang ketiga. Ternyata, mengapa kita harus menulis yang ketiga itu adalah dengan menulis akan memaksa diri kita itu akan menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang kita tulis. Makanya saya sepakat dengan teman-teman daripada stand up comedy. Ya, teknik menulis stand up comedy itu berangkat dari keresahan diri sendiri. Artinya, jangan jauh-jauh meneliti orang lain, begitu ya, meneliti ya yang jauh begitu ya. Padahal dirinya sendiri itu bisa menjadi amunisi terbaik dalam tulisan kita. Sebut saja Andrea Hirata. Ya, Laskar Pelangi itu berangkat dari kisah memoir, kisah hidupnya yang diangkat. Hanya saja penyajiannya yang luar biasa. Nah, kita bisa belajar daripada itu. Ternyata dengan menulis itu adalah kita bisa menyerap, mencari, serta menguasai diri kita sendiri dan bisa menjadi sebuah karya yang fenomenal atau karya yang hebat. Ya, sebut saja yang tadi, Andrea Hirata. Hampir yang dia tuliskan itu adalah keresahan dirinya. Dia mengangkat kisahnya, kisah dirinya. Begitu. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah memperjelas permasalahan yang semula yang masih samar bagi diri kita sendiri. Artinya, ketika kita merinci, memecahkan permasalahan dengan cara menuliskan sesuatu, kita akan terbayang, oh harus seperti ini. Makanya tadi di awal saya singgung, oh dengan analisis kita bisa melihat kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian, dengan mengapa kita harus menulis? Ternyata dengan menulis itu kita mampu meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara objektif. Kan yang mampu sebetulnya gitu, aduh tulisan kita itu bagus nih kayaknya mah. Tapi kadang jelek tulisan kita gitu ya. Nah, itu akan kita mampu menimbang-nimbang, kita juga bisa menjadi penilai ahli dari sebuah tulisan yang kita buat. Kemudian yang keenam adalah dengan menulis itu, kita mampu menuliskan di atas kertas, kita lebih mudah memecahkan permasalahan yang tadi setelah kita merunut kemampuan-kemampuan kita, kelebihan-kelebihan kita. Contoh, jika saya hubungkan misalnya, ada saya mah dulu ketika sebelum menjadi, sampai saat ini saya masih belajar menulis ya teman-teman. Dari dulu, semenjak saya SMP, bahan referensi bacaan bacaan saya, itu kebanyakannya religi. Sebut saja dulu angkatannya Forum Lingkar Pena. Ada Asma Nadia, Helvitiana Rosa, Sakti Wibowo, Pipit Senja, begitu ya, Habibur Rahman El Siraji. Bahan-bahan itu yang saya konsumsi, dan bahan-bahan itu pula yang membesarkan saya melahirkan sebuah karya yang jauh dari yang setipe dengan itu. Nah, artinya juga kita bisa belajar dari apa yang kita baca ini bisa melahirkan sesuatu begitu ya. Sesuatu apa? Minimal yang setipe dengan itu, minimal yang mirip dengan itu. Untuk proses pembelajaran tentunya. Dan pada akhirnya nanti ketika kita pun berpikir, kita akan berpikir bahwa saya harus menemukan ciri khas. Saya harus berbeda dari Helvitiana Rosa. Saya harus berbeda dari Terelie. Begitu kan? Ya, bahwa penulis yang baik itu yang memiliki ciri khas itu sendiri. Nanti akan disinggung. Kemudian yang ketujuh, menulis mengenai suatu topik mendorong kita bisa belajar secara aktif. Artinya teman-teman, ketika kita memposisikan, saya mah lebih nyaman menulis non-fiksi nih Kang Adi, saya lebih senang mengangkat terkait manajemen waktu nih Kang Adi, boleh nggak? Boleh, silakan aja.
biasanya kalau kita sudah ada ketertarikan dengan tema yang kita buat, kita akan mampu menyelesaikannya. Ingat bahwa penulis yang baik adalah penulis yang mau mengawali sebuah tulisan dan mengakhiri sebuah tulisan. Kan kalau di tengah-tengah ada ide baru gimana? Boleh disimpan dulu, nanti dilanjutkan. Tetap harus fokus. Apa yang kita kewajiban penulis itu adalah mampu mengawali sebuah tulisan dan mau mengakhiri sebuah tulisan. Begitu sih dari saya. Kemudian yang terakhir nih yang saya beri huruf merah. Ya, huruf merah ini yang saya tekankan. Mengapa kita harus menulis? Karena dengan menulis itu adalah membiasakan kita berpikir, serta berbahasa dengan tertib. Coba deh kalau teman-teman sudah betul-betul memahami apa artinya sebuah tulisan, ketika menchat atau memberikan pesan melalui entah itu WA, SMS, email, sadar tidak ketika kita mengetikkan sesuatu akan memilih diksi yang tepat. Nah, justru dengan menulis itulah saya ingin membiasakan kita berpikir serta berbahasa dengan tertib. Nah, harapannya begitu ya, bagi teman-teman, khususnya saya juga begitu ya, ketika update status begitu ya, minimal memperhatikan gaya bahasa, memperhatikan diksinya. Begitu. Ya, yuk kita lanjut lagi. Kak Susanti, slide selanjutnya. Nah, artinya ketika saya memahami apa yang disampaikan oleh Ahdiat, bagi saya menulis itu adalah bentuk ekspresi diri yang melibatkan hati kita, pikiran kita, yang tentunya didukung dengan kesungguhan yang ada di dalam diri kita dalam merealisasikannya menjadi sebuah tulisan. Ya, jadi kemampuan kita dalam menulis itu akan betul-betul terwujud menjadi sebuah karya jika didukung dengan yang tadi, referensi apa nih yang kita baca, kemudian kita mau tidak belajar dari karya orang lain, begitu ya. Boleh nih, sementara ini kita menikmati karya-karya orang lain, dan itu pun saya juga menikmati sampai saat ini, sebagai sumber referensi juga, sebagai makanan untuk tulisan-tulisan kita. Begitu ya. Nah, jadi diharapkan ketika menyimak ini, setelah selesai ini pun, saya berharap teman-teman bisa melahirkan sebuah tulisan. Tentunya tulisan apa? Tulisan yang bermanfaat. Entah itu fiksi, entah itu non-fiksi, harus melahirkan sebuah tulisan yang bergizi. Andrea Hirata pernah berkata, penulis yang baik itu adalah penulis yang mampu memberikan efek positif kepada pembacanya untuk berbuat luhur setelah membaca karyanya. Nah, itu yang saya selalu pegang. Saya nulis fiksi, saya menulis novel, maka yang saya tulis di dalamnya itu harus mengandung kebaikan, agar ketika dibaca oleh orang lain juga bisa menjadi kebaikan buat kita. Itu pesan yang saya pegang dari Andrea Hirata. Yuk dilanjut Kak Susanti. Nah, yang tadi sudah disinggung juga bahwa bagi saya, ketika saya sudah mulai menulis, ketika saya menuangkan ide-ide tulisan saya, tidak ada lagi beban secara psikologi. Dan saya pribadi, ketika saya sudah menuangkan ide melalui tulisan, kemudian saya tidak menyelesaikannya, saya yakin itu akan terus setiap hari ada perasaan harus diselesaikan. Atau istilahnya akan nagih tuh. Psikologi kita itu akan nagih. Ya, maka biasakan yang tadi saya sampaikan bahwa penulis yang baik itu adalah penulis yang mampu atau yang mau mengawali sebuah tulisan dan mampu atau mau mengakhiri sebuah tulisan. Kemudian melalui menulis itu, bagi saya itu ada kepuasan batin. Plong, lega, nikmat, begitu. Ada kepuasan batin. Entah itu karya itu bisa diterbitkan, tidak diterbitkan, begitu ya. Tapi ada kepuasan batin bagi diri saya pribadi. Coba deh, jika teman-teman sudah kena dengan ini, berarti virus menulis sudah ada dalam diri teman-teman. Kemudian,
Yang terakhir, berpeganglah bahwa sebuah karya yang kita tuangkan melalui tulisan itu adalah investasi abadi. Maka apa yang kita tuangkan, yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita tuangkan itu bisa memberikan kebaikan juga setelah kita tiada. Ya, kebaikan yang kita tuliskan melalui tulisan-tulisan kita diaplikasikan oleh pembaca kebaikan itu, maka akan kembali lagi kepada penulisnya. Duh, mohon maaf Kak Susanti, bukan bermaksud menggurui, tapi ini hanya sekedar berbagi gitu. Karena apa yang saya tuliskan ya berangkatnya dari situ begitu ya. Baik, dilanjutkan lagi Kak. Ya. Nah, di sini saya tekankan, maka jadikan menulis bukan hanya sekedar hobi. Kalau sekedar hobi aja, update status biasa pun itu sudah bisa dikatakan hobi. Kenapa? Karena tiap hari kan teman-teman update status. Secara tidak langsung sudah menjadi kebiasaan, begitu ya. Tapi kita ubah, menulis bukan hanya sekedar hobi, tapi jati diri. Jati diri yang seperti apa? Jati diri yang penuh dengan kebaikan. Maka apa yang kita share, apa yang kita tuliskan, baik itu di Instastory, kemudian status, entah itu media sosial Instagram, Facebook, Twitter, kita berpikir akan ke depannya, berpikir tentang kebaikan apa yang kita tulis. Semoga apa yang kita tuliskan itu menjadi jalan kebaikan juga buat kita. Itu sih yang sering saya tanamkan. Baik itu secara langsung, baik tidak langsung melalui karya-karya. Terutama di novel-novel saya. Nanti teman-teman boleh baca novel gratis di storyal.co, judulnya itu Seberapa Pantas. Ya. Yuk, dilanjutkan lagi, Kak. Nah, saya tertarik dengan tulisan triloginya milik Ahmad Fuadi. Yang pertama, Negeri Lima Menara. Di situ jelas-jelas banget motonya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Ya, bagaimana mohon maaf, Ahmad Fuadi salah satu penulis favorit saya, begitu ya. Beliau juga mengangkat kisah memoir di balik itu juga keberhasilan dia ketika dia lulus sekolah, menjelang sekolah di pesantren seperti apa, ketika kuliah, ketika bekerja, begitu, trilogi. Nanti teman-teman boleh baca deh. Ya, yang masih sekolah baca bukunya yang pertama, Negeri Lima Menara, itu keren. Nah, jika dihubungkan dengan kegiatan hari ini, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Kang, saya mah nulisnya masih biasa aja, belum pernah diterbitkan, tapi saya banyak di data D. Kalau teman-teman sungguh-sungguh dari apa yang sudah dituliskan, teman-teman berani karya teman-teman itu dipublish, gitu ya, insya Allah akan berhasil. Artinya ketika teman-teman sungguh-sungguh menulis, begitu ya, menulis dari hati, begitu ya, insya Allah akan berhasil. Karena yang menjadi seorang penulis itu tidak melulu harus lulusan sastra, pendidikan bahasa, tidak. Andrea Hirata itu teknik, anak teknik. Ahmad Fuadi juga dia seorang PR, kalau nggak salah hubungan internasional. J.K. Rowling, seorang ibu rumah tangga. Nah kita, begitu ya, kalau kita mau menjadi seorang penulis, kan saya insya Allah mau jadi seorang penulis, sok sungguh-sungguh menulis, latihan menulis, kemudian karyanya tidak hanya disimpan di data D, dicoba didiskusikan dengan komunitas menulis, kemudian berani dipublish, insya Allah akan menjadi jalan. Ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Kalau kita sungguh-sungguh menulis, suatu saat akan menikmati keberhasilan itu. Bolehlah sekarang kita membaca karya orang lain, tapi tanamkan dalam diri kita bahwa suatu saat nanti karya kita dibaca oleh orang lain. Satu itu. Lanjut, Kak. Yang kedua, di buku yang kedua Ahmad Fuadi, sambil promosi nih Kak Ahmad Fuadi, mudah-mudahan terdengar. Di buku yang kedua, judulnya adalah
yang pertama Negeri Lima Menara, yang kedua Ranah Tiga Warna. Ini ada tagline-nya, Man Sobaro Zofiro. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Kang, saya mah ditolak aja sama penerbit itu. Kang, saya mah nggak mau nerbitin, sakit hati ditolak. PHP Kang penerbit itu. Sabar, ada masanya. Jangan salah ya, buku ayat-ayat cinta atau buku Andrea Hirata Laskar Pelangi itu, ya, sebelum menemukan takdir baiknya, ada proses panjang, ya. Kalau saya pernah mendengar Helvitiana Rosa terhadap karya ayat-ayat cinta itu sempat diledekin gitu. Kok nggak ada karya yang sesempurna ini, nggak ada tokoh Fahri yang sesempurna di dunia ini. Tapi karena Kang Habibur Rahman El Sirajnya penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesabaran, lihat hasilnya. Sampai saat ini royaltinya mengalir. Ya, filmnya dulu berapa coba? Bukan hanya di Indonesia. Ya, dia mejeng di beberapa negara. Bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi berbulan-bulan. Ya, maka ketika teman-teman ditolak oleh penerbit, bersabar, perbaiki, revisi, apa yang diminta oleh editor, kerjakan. Sama loh, sampai saat ini pun saya sering di PHP-in. Naskah saya masuk 2008. 2019 dikabari akan terbit. Udah atau oleh penerbit besar ya, mayor label. Ternyata ujung-ujungnya, Kak, mohon maaf tidak jadi, ya intinya tidak jadi diterbitkan. Sakit itu teh. Sakitnya bukan hanya di sini juga. Tapi saya selalu meyakini karya-karya saya, naskah-naskah saya, bahwa ini pun harus ditularkan kepada teman-teman. Yakini apa yang kita tulis suatu saat bisa dinikmati oleh orang banyak, bisa dibaca oleh orang banyak, bisa diterbitkan oleh penerbit. Dan buktinya ketika 2019 naskah itu dibalikan Kak Susanti, naskah redup terbit, naskah seberapa pantas terbit. Dan insya Allah September ini boleh teman-teman di seluruh Indonesia nanti mampir ke toko buku, saya bocorkan judulnya Kerinduan Paling Agung akan terbit, itu mayor label di seluruh Indonesia. Itu religi juga, ya, itu duologi. Tapi baru itu bocorannya. Ya, baik, dilanjutkan ya. Yang ketiga, jadi tetap bersabar ya, meskipun kita mengalami penolakan. Yuk, dilanjutkan Kak. Yang ketiga, mansarra ala darbi wassala. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai pada tujuannya. Ini juga merupakan tagline-nya buku Ahmad Fuadi yang ketiga, trilogi. Judulnya Rantau Satu Muara. Rantau Satu Muara ya kalau nggak salah. Itu yang ketiganya. Dari tagline ini saya mengambil spirit yang besar dalam hidup saya. Saya juga tidak dibesarkan oleh lingkungan penulis, bukan. Begitu ya. Tapi saya memberanikan diri setelah membaca karya orang lain, saya berprinsip saya juga harus melahirkan sebuah tulisan yang harus dibaca juga oleh orang lain. Sama ketika saya mengalami penolakan dari penerbit, cibiran dari pembaca-pembaca, yang gini mah apa, ini mah bukan novel, nggak apa-apa, jalan terus aja. Ya, nah dari situ ketika cibiran, hinaan kepada kita, begitu ya, penolakan dari penerbit, ketika kita mampu menghadapi itu semua dengan penuh dengan kesabaran, tapi kita tetap menulis, merevisi hasil penulisan, merevisi dari editor, keinginan editor, kemudian kita kirimkan lagi, alhamdulillah, ya, bisa diterbitkan. Artinya, ketika kita sudah menulis, jangan pernah menyerah. Yakini tulisan kita yang tadi saya sampaikan suatu saat bisa menemukan takdir baik. Fokus aja, nulis aja. Yakini tulisan kita, insya Allah suatu saat akan sampai kepada penerbit, akan sampai kepada pembacanya, begitu. Ya, semangat tuh, 3 poin ini mudah-mudahan jadi motivasi khususnya buat saya juga. Ya, lanjutkan Kak.
Nah, setelah 3 hal tadi, ya poin 3 hal tadi, yang pertama sungguh-sungguh menulis, bersabar dalam menulis, fokus menulis, maka yuk kita nulis. Ya, maka kita nulis. Percuma teman-teman ikut hadir di acara Ubud Festival khusus para penulis ya. Tapi kalau teman-teman nggak menulis, percuma. Teman-teman meluangkan waktu berjam-jam, setelah ini tuh ada 1,5 jam kalau di rundown di durasi. Tapi kalau kita tidak menulis, ya sayang. Jadi mudah-mudahan teman-teman tergerak hatinya untuk mulai menulis. Yuk, lanjutkan Kak. Nah, ini strategi yang saya lakukan nih, bocoran. Ya, bocoran buat teman-teman. Apa saja sih langkah menulis yang Kang Adi lakukan? Nah, yang pertama, harus mempunyai niat. Niat yang baik. Niat yang baik untuk apa sih? Kalau saya ketika melahirkan sebuah karya, itu ada niatan. Saya sedang menyelesaikan naskah remaja ya, naskah remaja terkait persahabatan gitu ya, persahabatan. Saya niatkan bahwa dengan menulis naskah persahabatan ini, yang membaca semakin menikmati masa-masa sekolah ya, baik itu di SD, di SMP sih saya tekankan anak remaja, SMP dan SMA juga kuliah begitu ya. Menikmati persahabatan itu dengan apa ya? Meluruskan niat begitu. Nah, artinya saya ingin sih ketika kita menulis itu luruskan niat dulu. Karyanya buat apa nih gitu. Saya ingin, kalau saya pribadi sih dari karya pertama sampai yang sekarang itu saya selalu niatkan saya selain itu ya, selain menyimpan pesan positif yang banyak, saya ingin ketika menjadi sebuah buku kemudian dijual entah itu di toko buku atau baik mayor maupun indie label begitu ya, keuntungannya akan didonasikan. Boleh teman-teman cek IG saya. Ya, IG saya di situ saya senantiasa untuk redup tuh ketika rame-ramenya banjir di Bekasi, alhamdulillah para pembaca saya juga membantu. Harga bukunya emang nggak seberapa, tapi alhamdulillah donasinya ada. Sama donasi buku-buku yang lain juga sama. Saya ingat buku pertama kali terbit judulnya Istana Jiwa tahun 2012. Harga bukunya mah 35.000. Tapi para pembaca saya tertarik untuk mendonasikan dari buku itu, bahkan harga bukunya 35, sisanya 65.000 untuk donasi ke Al-Quran Braille. Nah, kalau bisa yang tadi ya, yang pertama, niatkan karya kita itu untuk membantu orang lain. Satu itu. Yang kedua, banyak membaca. Yang tadi, kalau teman-teman sukanya komedi, sok baca bukunya Ernest. Silakan baca, pahami bukunya Ernest seperti apa. Kang, saya mah lebih suka trailer. Sok baca penulis-penulis yang melahirkan, misalnya suka horor, Kang. Sok sederhana baca bukunya Risa. Kang, saya senangnya science fiksi. Sok baca yang Indonesianya misalnya, yaitu Dewi D. Lestari Supernova, baca. Jadi kembali lagi, Kang, saya mah sukanya non-fiksi, gimana Kang? Ya perbanyak membaca buku-buku itu. Dari situ akan memotivasi kita untuk melahirkan sebuah karya. Oh, yang begini cerpen itu. Oh, yang begini novel itu. Dan tidak dipelajari. Yang saya sampaikan lagi ya, tidak dipelajari di kampus novel. Hanya pakem-pakemnya aja. Gitu ya. Tapi cara teknik menulisnya mah tidak dipelajari. Kecuali kursus boleh. Itu mungkin dipelajari. Yang ketiga, sensitif. Sensitif di sini adalah kita harus mulai peka. Seorang penulis itu harus peka. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, bisa menjadi amunisi sebuah tulisan. Andrea Hirata, kalau teman-teman pernah mendengar atau pernah melihat adegan di Laskar Pelangi ketika si Lintang naik sepeda, Kak Susanti, ingat nggak? Ingat, Kak. Naik, ya,
naik sepeda kemudian ketemu buaya ya di situ ya. Betul. Ah, itu bukan semata-mata kebutuhan visual. Ternyata dia memunculkan ketegangan, merasakan ketegangan. Dia bukan hanya memunculkan untuk kebutuhan visual, tapi dia merasakan apa yang dirasakan Lintang pada saat itu, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan. Coba, sebetulnya dibandingkan menonton dengan menulis, saya pribadi lebih senang membaca. Dengan membaca kita bisa berimajinasi banyak hal. Ya, tapi dengan menonton terbatas hanya itu saja. Jadi kalau mau menulis tentunya yang tadi ya, sensitif apa yang dilihat, yang didengar, dirasakan itu. Kemudian yang keempat, penelitian. Nah, Andrea Hirata hampir 99% deh bisa dikatakan hasil sebuah penelitian. Kang, kalau untuk penelitian gimana tekniknya? Ya bisa wawancara, begitu ya. Bisa ya berkunjung langsung ke sana, begitu ya. Bahkan saya membaca bukunya The Phenomenon Laskar Pelangi. Waktu itu sangat ngefans banget lah sama Andrea Hirata gitu ya. Sampai saya baca keberhasilan Laskar Pelangi. Ya gitu, salah satunya ketika Andrea Hirata ingin merasakan sesuatu ketakutan, bagaimana sih rasa ketakutan, karena dia belum pernah merasakan ketakutan yang hebat. Maka dia bertanya ke penduduknya, katanya ada hutan yang sangat angker di sana, di Belitung sana. Ada, gitu. Tapi gimana ya saya bisa ke sana? Ya sewa ojek aja. Tapi harus diisi full bensinnya. Tapi apa yang dilakukan Andrea Hirata? Dia hanya mengisinya setengahnya. Untuk apa? Ternyata tujuannya adalah hanya dia untuk merasakan ketakutan. Dia berhenti di hutan itu, gitu. Oh, yang begini gelap itu takut. Dia baru merasakan ketakutan. Dan ketakutan itulah yang dituangkan dalam buku-bukunya. Nah, itulah bagian daripada sebuah penelitian. Kemudian mulailah menulis. Ya, teman-teman yang suka menulis puisi, nikmati perjalanan menulis puisi. Baca penulis-penulis besar supaya kita pun terbawa efeknya untuk menjadi seorang penulis yang besar. Kemudian yang keenam adalah temukan ciri khas dari tulisan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana Kak menemukan ciri khasnya? Ini contoh sederhana. Dulu ketika saya membaca karya Kang Abi, itu sangat termotivasi. Ketika saya membaca karyanya Helvitiana Rosa, saya sangat termotivasi. Dan tulisan yang saya tuangkan juga ternyata ketika dimiripkan begitu ya, mirip. Karena saya belajar secara tidak langsung atau belajar otodidak dari beliau, begitu ya. Sampai saya menemukan, saya harus berbeda. Ingat, ketika kita menulis, kita harus mampu menemukan ciri khas. Maka kita harus menemukan ciri khas itu dengan cara apa? Dengan cara berpikir, berkontemplasi, memikirkan tulisan kita harus berbeda dengan tulisan yang kita idolakan. Sebut saja yang tadi saya, Helvitiana Rosa, kemudian Kang Abi. Maka saya baca tuh bukunya Ernest, saya baca tuh bukunya Soleh Solehun, saya baca tuh bukunya Panji Pragiwaksono. Untuk apa? Mengkombinasikan teknik menulis humornya ke dalam tulisan religi saya. Maka teman-teman boleh baca seberapa pantas. Di situ religi, novel religi, tapi saya masukkan komedi-komedi ya meskipun tidak sesegar karena saya settingannya itu adalah 90-an lah. Itu bertema menulis horor begitu ya. Coba deh disandingkan, jangan murni horor begitu. Boleh disandingkan dengan unsur komedi, misalnya 95% horor, tapi 5% komedi. Begitu ya. Itu salah satu penggabungan itulah yang akan menjadi sebuah ciri khas. Kalau Kang Abi, religi murni, tapi tidak unsur komedinya sangat-sangat sedikit. Begitu ya. Nah, untuk menemukan ciri khas itu, ya seperti itu. Contoh sederhananya, mempadu-padankan apa yang kita baca, itu akan mempengaruhi tulisan kita. Kemudian yang ketujuh adalah berani. Nah, berani di sini apa nih, Kak?
mulailah karya kita berani dibaca oleh orang lain, minimal orang terdekat kita. Ya, misalnya nih, saya nih dekat dengan Kak Susanti. Kak, saya baru menyelesaikan sebuah puisi, bacain dong Kak. Maksudnya tolong di analisis gitu ya, bahasa akademiknya. Tolong dianalisis gimana sih dari sisi diksinya, dari maknanya, dari semantiknya bagaimana nih Kak, misalnya. Nah, ketika dibaca oleh Kak Susanti, wah ternyata analisisnya banyak, gitu ya, koreksiannya banyak, gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Susanti itu bagian masukan buat kita untuk apa? Untuk perbaikan. Sama halnya juga nanti ketika karya teman-teman yang sudah jadi itu masuk ke penerbit itu akan disortir oleh siapa? Oleh editor, oleh penyunting. Begitu. Begitu ya. Jadi ya artinya bahwa mulailah berani karya kita dibaca oleh orang lain. Entah itu dipublish melalui media sosial, entah itu kasarnya dihina oleh orang, nggak apa-apa. Wajar, ya. Wajar. Kita ambil positifnya aja. Oh, berarti karya kita masih harus membutuhkan penyempurnaan. Begitu aja. Jangan diambil pusing. Ingat, jangan diambil pusing, ya. Kemudian apa nih? Oh, kemudian yang ke-8 adalah kuat mental yang tadi, yang barusan disebutkan bahwa ketika ada masukan-masukan dari orang lain, kuatkan mental kita untuk apa? Ya semakin karya kita, tulisan kita sudah menjadi sebuah karya, itu bukan lagi milik kita loh, tapi milik yang lain. Maka pantas ketika orang lain, harusnya ini sih endingnya sih, misalnya gitu happy ending, tapi ini dibuat sedih misalnya ya. Nah, jadi kita harus kuat mental. Kemudian kuasai teknik menulis. Apa aja tuh teknik menulis? Minimal kuasai ejaan, tanda baca, bagaimana menulis paragraf, bagaimana menulis kalimat langsung, dialog, begitu. Ini bisa dipelajari, kalau secara teori ini bisa dipelajari. Tapi untuk meyakinkan lagi, teman-teman kalau mau membaca, entah itu fiksi, non-fiksi, nanti kita itu akan terlatih. Di mana nih kalimat yang harus diberikan tanda koma? Di mana nih harus huruf kapital? Nah, itu harus dikuasai sebagai teknik menulis. Dan yang ke-10 ada rendah hati. Jika suatu saat nanti Allah takdirkan kepada teman-teman menjadi seorang penulis yang hebat, penulis yang luar biasa, dikenal di dunia dan akhirat, tetap rendah hati, tidak sombong, selalu berbagi, selalu menginspirasi melalui karyanya. Itu yang selalu saya tanamkan. Yang terakhir adalah terus menulis, jangan berhenti. Ya, jangan pernah berhenti menulis. Itu sih Kak Susanti materi inti yang ingin disampaikan, ingin dibagikan begitu Kak Susanti. Atau ada lagi? Saya lupa lagi tuh. Ada Ada lagi nggak Kak? nggak ya? Oh enggak, itu mah referensi. Oke. Udah sih Kak, dari sisi teori udah, dari pemaparan nanti kita berbagi aja, silakan. Enggak, saya ikut Kak Susanti. Oke, terima kasih ya Kang Adi. Iya Waktunya Kak. masih ada setengah jam lagi sih. Nah, Iya, ini Kak, sambil kita nunggu pertanyaan, silakan yang iya, ingin bertanya. Sudah ada pertanyaan nih, Kang. boleh. Kak Pertanyaannya dari Adi Maulana, Kang, katanya Mhm. kalau kadang kita udah punya ide buat nulis nih, baik tema maupun isinya, tapi kita bingung mau mulai dari mana. Apakah ada aturan baku tentang menuangkan ide dalam tulisan? Maksudnya yang diutarakan itu tahap-tahapnya seperti apa? Bener nih, Kang? Ini kayaknya umum deh bagi yang emang kayak saya nih suka nulis status, tapi pas Iya. mau dibikin buku tuh rasa-rasanya tuh udah kayak sepaneng duluan, mulai dari mana, jadi kurang enjoy tuh gimana tuh enaknya. Iya, iya. Kalau saya, teman-teman, jika ide sudah ada, teman-teman tentu ketika di sekolah pernah belajar menulis kerangka, tidak? Pernah kan ya menulis kerangka karangan? Pernah, yang kayak Nah, KTP gitu ya, Kang ya? itu. Dan kalau teman-teman tahu, itu yang sering saya lakukan sampai saat ini. Saya menulis judulnya dulu, kemudian bab 1 apa yang akan saya terangkan, atau akan yang saya ceritakan. Yang kedua, bab 2
yang akan dikembangkan menjadi bab 2, apa yang akan saya ceritakan? Yang ketiga atau bab 3, apa yang akan saya ceritakan? Artinya, dengan membuat kerangka karangan, itu akan sangat membantu kita dalam proses menulis. Tentu saja didukung dengan bagaimana menentukan tema, begitu kan? Kemudian judul harus menarik, tema harus menarik, judul menarik. Langkah selanjutnya adalah membuat kerangka karangan deh. Ya, itu sederhananya. Ya, dengan membuat kerangka karangan. Kang, boleh nggak kalau saya mengembangkannya dengan menggunakan mind mapping atau peta konsep? Boleh, itu mah teknik. Ya, teknik atau teman-teman nyamannya seperti apa? Ya, yang terbaru yang saya pelajari ternyata menulis novel itu bisa dengan menggunakan teknik menulis skenario. Nah, loh, skenario film itu bisa dikembangkan loh menjadi sebuah novel. Dan itu lebih asyik. Teman-teman tahu Kang Abai? Kang Abai motivasi. Nah, beliau mengembangkan sebuah naskah novel itu sekarang dari skenario. Dan saya pun, karena sekarang banyak terlibat dengan Kang Abai, saya pun mencoba itu. Begitu. Jadi, teknik, salah satu pertanyaan yang barusan saya sarankan adalah silakan menggunakan kerangka karangan. Ini akan menjawab sih sebetulnya. Kalau dibentuk di kerangka karangan, kita akan melihat nih, pengenalannya di mana. Ini contoh sederhana aja ya. Yang pertama pengenalannya di mana, konflik awalnya, pengenalan konfliknya di mana, kemudian klimaksnya di mana, anti klimaksnya di mana, penyelesaiannya di mana. Sama, hanya saja bentuknya kalau dalam bentuk rangka, bentuknya vertikal. Tapi kalau bentuknya mind mapping, mungkin akan teman-teman akan bermain warna. Tapi berbeda lagi dengan bentuknya skenario film. Ya, yang akan diubah menjadi sebuah novel itu berbeda. Ada premisnya. Premis itu apa? Premis itu cerita umumnya. Ya, premis itu cerita lengkap tapi hanya dalam bentuk satu paragraf. Nantilah suatu saat kita berbicara terkait itu, bagaimana menulis novel melalui bentuk skenario film. Kita agendakan suatu saat nanti ya, Kak Susanti, biar penasaran lagi. Iya, Enggak, betul. ya. Dilanjutkan lagi Kak ke pertanyaan selanjutnya. Apalagi Terima Kak? kasih Kak Adi. Ya, Iya Kak. lanjutnya dari pertanyaannya Febi Rahmawati. Kan tadi kan salah satu kiat menulis itu penelitiannya Kang ya. Terus di Iya. sini tuh pertanyaannya bagaimana jika novel yang berbasis penelitian ini menggunakan literatur? Maksudnya tuh penelitiannya lewat buku-buku gitu Kang. Bagaimana Kang? Monggo Kang Iya. dijawab. Siap. Baik. Boleh Kak. Sekarang itu ada novel sejarah. Contoh sederhana yang sudah saya selesaikan bacaannya tahun 2017 apa 18. Ya karena saya sukanya Kang Abik ya. Kak Susanti, mohon maaf ya. Saya membaca Api Tauhid. Saya membaca Api Tauhid, bukunya Kang Habibur Rahman El Siraji. Tebal banget, berapa ratus halaman gitu ya. Di dalam novel itu dibangun cinta begitu ya. Cintanya mah biasalah sama seperti ayat-ayat cinta begitulah. Tapi di situ juga menceritakan terkait sejarah. Sejarah siapa? Sejarah seorang pendakwah yang subhanallah keren lah hafalannya. Namanya Said Nursi Badiuzzaman. Begitu. Nah di sana gitu ya, itu juga berbasis penelitian begitu ya. Penelitiannya apa ya? Penelitian sirah nabawiyah atau sirah apa ya, tarikh gitu ya, sejarah Islam begitu ya, mengangkat. Jadi sebetulnya itu mah mungkin penulis hebat akan seperti itu ya Kak ya. Tapi kita mah risetnya kecil-kecilan dulu sebagai, jangan jauh-jauh kata saya juga. Riset itu bisa, saya menulis novel ketiga judulnya Setetes Embun Untukmu. Novel duel. Itu mengangkat kisah tentang kanker darah. Saya dengan teman saya namanya Riri Ansar juga melakukan penelitian. Saya ngobrol dengan keluarganya. Sudah lama tidak Pak, dia mengidap kankernya, begitu ya. Karena sudah meninggal anaknya. Saya ngobrol dengan keluarganya. Itu bagian daripada penelitian. Begitu. Bagaimana perjuangannya ketika beliau masih hidup Pak, Bu, begitu. Itu bisa jadi sebuah referensi.
Ya Kak ya, mungkin mudah-mudahan membantu menjawab. Jadi intinya bahwa menulis novel berbasis literatur itu boleh begitu. Jangan takut ya. Itu aja sih Kak. Oke, berarti jawabannya bisa sekali ya Kak. Hanya Bisa mungkin Kak. mintanya kecil-kecilan dulu aja. Iya Oke, gitu, boleh. terima kasih Kang Adi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Nah, Kak. pertanyaan selanjutnya dari admin nih Kang. Boleh. Jadi bertanya tentang fokus sih. Karena memang Iya. fokus susah sekali Kang. Buat saya pribadi juga susah. Nah, ini bagaimana cara menargetkan waktu yang sekiranya itu tidak menyulitkan diri sehingga Iya. tulisan menjadi mengalir nih Kang. Jadi Iya. problemnya kalau deadline itu bawaannya bikin stres, kemudian jadinya kreativitas itu nggak jalan. Bagaimana biar tetap fokus? Nih, sampai saat ini saya kelihatan nggak Teh Kak Susanti? Oke, 100 hari novel menulis dan Ah, oke. nih, sampai saat ini juga baca-baca yang kayak gini, Kak. Ya. Oh. Saya juga sampai saat ini baca-baca yang kayak gini nih. Jadi artinya untuk memudahkan. Ini kalau ingin mempersulit dulu ya. Jawabannya ingin mempersulit, bikin timeline. Bikin timeline kita. Punya batasan waktu nih. Misalnya 1 bulan target. Ya, 1 bulan harus selesai nih. Tapi kita harus punya waktu untuk strategi. Misalnya 1 hari minimal 2 halaman. Tentukan waktunya selepas subuh gitu. Jadi selepas subuh punya targetan 2 halaman harus selesai tuh cerita. Ya pada dasarnya sama dengan ini nih. Gitu. Ini dalam bentuk buku ya. Jadi intinya teman-teman kalau sudah fokus, kalau sudah punya batasan nih, sudah punya timeline yang bagus, kemudian keistiqomahan kita merealisasikan timeline itu, insya Allah akan terjawab apa keinginan kita. Ya, intinya kita harus memfokuskan meluangkan waktu. Ingat ya, menulis itu bukan sisa waktu, gitu. Tapi harus bukan sisa waktu, tapi harus menyengajakan waktu begitu untuk memfokuskan itu gitu. Kalau meluangkan waktu mah biasanya ada WA, keganggu sama WA, sama WhatsApp web begitu ya. Belum lagi lihat YouTube. Tapi kalau kita sudah punya timeline-nya, 1 bulan harus selesai nih 30 bab. 30 bab, sehari 3 halaman, waktunya nggak apa-apa lah selepas subuh, misalnya dari jam 5 sampai jam 6 lah sebelum ngantor misalnya. Diusahakan itu terus. Kan kalau misalnya tidak bisa hari berikutnya gimana? Harus ada penggantinya. Misalnya nih sebagai bentuk motivasi, hari 1, 2, 3 aman, hari ketiga ada agenda, ada halangan. Nah, hari besoknya harus ditambah, yang tadinya 3 jadi 6. Kalau dibiarkan molor, itu akan terus aja molor, nggak akan selesai-selesai. Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa penulis yang baik itu adalah penulis yang mau mengawali sebuah tulisannya dan mengakhiri sebuah tulisannya. Artinya bertanggung jawab dengan tulisannya. Mau fokus, kalau sudah fokus insya Allah. Itu sih Kak Susanti. Oke, Kang. Adi, makasih. Buat teman-teman yang lainnya, kalau ada pertanyaan bisa boleh raise hand atau chat di chat box ya. Oke, Kang. Begini, Kang. Tadi kan saya jadi timbul pertanyaan kayak gini. Boleh, Kang. Biasanya kalau kita Kang, kurang fokus, kalau misalnya kita kurang fokus itu kan karena lingkungan ya, Kak. Yeah. Nah, Kakak pernah punya itu nggak, apa sih, ikut gabung komunitas penulisan atau bagaimana? Soalnya kan katanya komunitas itu bisa jadi imunitas ya, Kang. Nah, Asik. kalau Kakak sendiri bagaimana? Ya, dulu sempat gini Kak. Dulu ya, sempat tahun 2012 saya sempat ikut kajian forum Lingkar Pena di Salman ITB setiap Kamis pada asar kalau nggak salah. Tapi saya cuma hadirnya itu berapa kali ya, kalau nggak salah 2 kali, kalau nggak salah 2 kali hadirnya itu. Nah, tapi waktu itu saya belum merasakan menjawab kebutuhan saya. Di kajian itu hanya membahas terkait bedah
bedah sastrawan waktu itu tuh ya, yang mendalami seorang sastrawan begitu. Nah, sedangkan kebutuhan saya ingin saya udah punya ide-ide tulisan nih, bagaimana mengembangkan itu semua begitu kebutuhan saya. Nah, artinya ketika teman-teman punya komunitas menulis, boleh share di situ, boleh banget. Ya, jika itu membantu mengembangkan ide tulisan-tulisan teman-teman, boleh banget gabung di komunitas menulis. Saya sangat menganjurkan itu. Tapi ketika teman-teman tidak si komunitas itu belum mampu menjawab kebutuhan kita, jangan diem. Ya ingat, jangan diem. Cari solusi yang lain. Ikut kursus. Dan perlu teman-teman tahu, atau Kak Susanti tahu, sampai saat ini pun saya ikutan kursus, Kak. Kursus menulis skenario. Ya, ada penulis skenario ini. Insya Allah, saya ingat gak? Film KACTM tuh dia ngebuka. Dia penulis novel Insya Allah Sah, yang mainnya itu Luna Maya, Doni Salim. Saya ikutan kursus menulis itu, Kak. Sampai saat ini. Buat apa ya? Saya untuk pengembangan diri saya, mahasiswa-mahasiswa saya yang saya ajarkan di kampus. Ya, begitu. Nah, artinya bahwa komunitas itu bisa menjadi imunitas. Betul, sangat betul. Tapi yang tadi, ketika komunitas itu tidak belum memberikan efek positif kepada diri kita, berarti ada yang kurang begitu ya. Bukan salah, ada yang kurang. Maka harus cari lebihnya di tempat lain. Sekalipun harus mengorbankan harta kita begitu ya. Mengorbankan atau mengeluarkan biaya begitu. Karena itu yang saya lakukan. Ya buat apa? Ya biasanya kan kalau yang gratis sama ya gitu-gitu aja begitu ya. Tapi dengan biaya itu akan lebih profesional. Kemarin sebetulnya saya ingin mengikuti menulis skenario yang Ernest tuh. Tapi kebetulan saya di kampusnya agak padat, jadi nggak saya ikuti. Beliau ada seleksi penulis yang bukan profesional yang ingin menulis, dibantu sama Ernest. Nah, saya tertarik, tapi aduh sayangnya di kampus lagi agak padat gitu. Itu sih, Kak. Jadi kalau komunitas mampu bisa menjadi imunitas, bagus. Tapi ketika komunitas itu tidak mampu menjawab kebutuhan kita, ya kita harus yang berkorban. Itu aja sih untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, Kang Adi. Berarti intinya jangan berhenti, harus cari banyak jalan. Betul, Kak. Jangan satu pancuran. Jangan satu air terjun yang kita di bawah, tapi cari air terjun lain yang mampu memberikan efek positif kepada kita. Gitu sih, Kak. Oke, Kang Adi, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini boleh, pertanyaannya dari Kak Aisyah nih, Kang. Katanya, bagaimana sih agar membiasakan menulis? Terus sebaiknya menulisnya itu tentang apa? Biasanya ini pertanyaan umum dari para orang-orang yang ikut kegiatan menulis nih, Kang. Bagaimana ini? Iya. Ya, Kak. Kalau Kakak yang tadi ya disinggung juga di awal, kalau Kakak sebentar, Kak ya. Sebentar. Bismillah, ya Allah. Aduh. Ya, Kak. Aduh, ininya chargernya Masya Allah nggak nyala lagi saya. Sebentar ya, Kak. Ya, siap. Ya. Tunggu. Terkait yang tadi sudah disinggung bahwa bagaimana sih kita ingin melahirkan sebuah karya atau menulis begitu ya. Maka aduh, Kak, maaf, Kak, kurang konsentrasi sayanya, Kak. Minta diulang, Kak, yang pertanyaan barusan, Kak. Oh ya, bagaimana caranya agar kita membiasakan menulis, dan ketika kita memutuskan pertama kali untuk menulis, sebaiknya tentang apa ya, Kak? Kayak gitu. Baik. Sederhananya gini, Kakak nyamannya nulis apa, Kakak?
gini aja deh, referensi bacaan kakak itu apa? Karena akan berhubungan yang tadi saya singgung begitu ya. Dulu saya yang tadi saya sampaikan bahwa dulu saya dibesarkan dari bahan bacaan berbau religi. Yang saya baca adalah kebanyakan cerpen, kumpulan antologi cerpen, antologi puisi, begitu ya. Maka yang saya lahirkan pun ya seperti itu. Jadi artinya kalau kita mau menulis jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh-jauh. Saya mau mengangkat misalnya nih tentang LDR deh, jangan dulu ke sana. Tapi apa yang bisa dituangkan dari dalam diri kita, apa yang bisa diangkat nih dalam diri kita, begitu ya. Kemudian yang tadi juga dipengaruhi oleh bahan bacaan kita. Kalau bahan bacaannya banyak, biasanya akan termotivasi. Ya, biasanya yang saya lakukan itu ketika saya membaca, saya akan akan termotivasi untuk melahirkan karya baru begitu. Misalnya nih saya sedang menyelesaikan nih bukunya Habibur Rahman El-Sirazi, meskipun teman-teman pasti sudah menyelesaikannya, Bumi Cinta begitu ya. Nah, dari hasil bacaan yang saya lakukan, saya harus melahirkan karya, begitu. Minimal sebuah puisi yang bertajuk Bumi Cinta, begitu. Jadi artinya ketika teman-teman ingin menuliskan itu, nggak perlu jauh-jauh. Teman-teman apa nih yang dilihat? Misalnya lagi nonton Baim nih, Bapo Keluarga Bapo Indonesia, dia senang berbagi. Coba deh munculkan cerpen tentang berbagi itu. Kemudian teman-teman lagi di depan ngelihat kucing, sok silakan aja tulis tentang kucing. Tapi misalnya nih, kalau misalnya fiksi, bumbui kayak dengan unsur-unsur yang berbau fiksi begitu. Itu aja sih Kak, mungkin seperti itu. Baik, berarti memang harus kembali lagi nyamannya ya Kak ya? Iya, betul Kak. Kembali lagi kepada diri kita sebetulnya. Ya, kalau saya bertanya kepada Kak Susanti nyamannya paling nyaman nulis apa nih? Atau bahan bacaan dulu deh, bahan bacaannya apa? Yang paling... Saya banyaknya baca non-fiksi sih Kak, tapi kalau yang novel saya hatam Tetralogi Laskar Pelangi sama karyanya Kang Abdi, itu banyaknya dari situ. Iya. Nah, yang lagi dicoba menulis apa? Novel atau non-fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi. Berarti kan itu juga, jawab jujur ya, apakah itu dipengaruhi juga dengan bahan bacaan Kakak? Iya, bahan bacaan dan keresahan jiwa juga. Nah, itu kan pada akhirnya kan itu yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk menuliskan sesuatu itu ternyata didukung oleh bahan bacaan kita, kepekaan kita. Betul tidak ya, Kak? Betul. Gitu sih, Kak. Jadi mau nulis apa ya, Kak? Kakak resahnya tentang apa? Kalau kakak resahnya, Kak, saya sedang rindu sama ibu, karena ibu saya, misalnya ibu saya sudah meninggal, saya kangen tentang ibu. Tulis aja tentang ibu. Beda loh tulisan yang lahir dari hati, akan sampai juga pada hati ke pembaca. Teman-teman boleh baca cerpen saya, judulnya Aku Benci BMW Ayah. Ya, judulnya Aku Benci BMW Ayah. Itu singkat lah. Ada di internet, boleh dibaca. Ya, sok. Nanti kapan-kapan bagikan hasil komennya, boleh mau negatif mau positif ke WA saya juga boleh. Ya, itu sederhana. Saya waktu itu masih ngajar SD. Ya, saya melihat seorang anak kecil yang orang lain udah pada dijemput tapi dia enggak. Ternyata saya lihat, oh dia dijemput sama BMW gitu ya. Nah, kelanjutannya baca adalah ya, kelanjutannya baca. Iya, sok. Gitu. Kalau saya ngelihat background-nya Akang kan banyaknya publikasinya itu fiksi ya Kang ya, novel-novel. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya pernah coba-coba nulis fiksi juga, non-fiksi? Non-fiksi 2018 saya di Kuanta, Kak. Judulnya Metamorfosis Bidadari. Oh, itu non-fiksi. Non-fiksi, tapi ya gitu, aduh, susah non-fiksi. Bagi saya non-fiksi susah karena apa ya, meskipun saya basicnya di akademik juga gitu ya, harus mencantumkan literatur, tapi sulit juga sih pada akhirnya. Kenapa sulit?
ya nggak bebas aja gitu. Kalau fiksi kan bebas gitu, liar. Imajinasi yang ya. Imajinasinya liar gitu. Kalau non fiksi kan ada pakem-pakemnya yang harus diperhatikan ya. Begitu, Betul, betul. Run. Baik, Kang Adi, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang ya. Iya, boleh. Pertanyaannya dari Amelia Tiffany. Kang, izin bertanya, bagaimana sih membuat diri kita percaya diri akan diri kita sendiri? Seperti itu, karena terkadang kita juga kurang percaya diri dengan tulisan kita. Nah, itu tadi disinggung di poin keberapa ya, yang berani itu. Mulai berani. Berani apa gitu ya. Kang, saya juga tulisan mah banyak, tapi ada disimpan di data D. Begitu ya, Kak Susanti ya. Dulu juga saya begitu. Tidak mau dipublish, nggak mau di-share-kan. Nah, waktu itu ketika saya banyak menulis cerita-cerita pendek, bismillah saya publish aja di mading siswa gitu ya. Pakai nama pena. Alhamdulillah ya, responnya ada yang negatif, ada yang positif, ada yang suka, ada yang nggak suka. Wajar itu mah. Yang jelas adalah harus punya media untuk mempublikasikan itu. Ketika kita mampu mempublikasikan itu sudah satu poin, berani. Berani karya kita dibaca orang lain. Percuma kalau kita punya karya tapi tidak berani dibaca oleh orang lain, ya buat apa? Gitu ya. Jadi kalau sudah punya karya, iseng-iseng kalau masih sekolah tanya ke gurunya, Pak, Bu, tulisan saya ini bagus tidak dari sisi apa ya, sistematika, dari sisi ejaan, dari diksi, boleh itu minta masukan kepada orang lain. Begitu. Ya Kak ya, jadi harus berani untuk berani karya kita dibaca orang lain, tadi harus sungguh-sungguh, harus sabar, harus fokus. Itu sih Kak, yang membangun. Tetap semangat, kata istri saya, tetap semangat. Katanya gitu. Baik, Kang Adi, terima kasih. Ya Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang Adi. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Sulistiawati. Kang, bagaimana sih caranya menulis buku self-improvement agar pembaca kita terinspirasi? Begitu, Kang, monggo dijawab. Iya. Self-improvement ya Kak ya. Ya intinya sih yang tadi sih Kak ya. Ini saya berusaha menyederhanakan sesuatu ya Kak. Kalau kita mau membaca, kalau mau kita, misalnya nih yang tadi kan, saya ingin menulis tentang penderita kanker darah. Ya kita juga harus dalami itu begitu ya. Dengan cara apa? Dengan membaca referensi kedokteran begitu ya. Ya minimal lah kenapa sih, apa sih penyebab daripada leukemia itu, gejalanya seperti apa gitu. Sedangkan teknik penulisannya ya tinggal kita, entah itu memasukkan dialog, entah itu memasukkan narasi, deskripsi begitu ya. Nah kembali lagi bagaimana kalau kita mengangkat tentang self improvement itu begitu ya. Ya itu berarti kita harus membaca buku-buku yang setipe dengan itu. Paham ya Kak maksudnya? Paham. Ya, membaca buku yang setipe dengan itu. Baca referensi A, B, C, D yang setipe dengan itu. Lihat si A ini memaparkannya dari sisi apa. Si B memaparkannya seperti apa. Jadi membaca itu, sekali lagi nih, ketika kita membaca, entah itu fiksi maupun non-fiksi, yang dibaca itu bukan hanya sekedar menikmati. Nah, itu kebanyakannya kan menikmati ya. Menikmati bacaan orang lain, menikmati novel. Tapi tidak pernah memperhatikan diksinya, begitu ya. Tidak pernah mau membuka kamus. Ini teh diksi yang aneh, nggak ngerti paham, tapi dilewat aja begitu kan ya. Tidak mau memperhatikan sistematikanya. Padahal ketika kita mampu menganalisis itu semua, itu secara tidak langsung sudah belajar memahami karakter buku itu sendiri. Kembali lagi kalau mau menulis, saya sedang menulis skenario untuk untuk web series
Maka saya akan membaca tuh, kan internet juga banyak ya contoh-contoh skenario, oh seperti ini nih, gitu ya. Nah sama ketika teman-teman ingin menulis self improvement ya harus banyak membaca itu sehingga ada ide segar, oh saya harus menulis ini. A tentang ini, B tentang ini, saya harus berbeda. Atau saya mempadu-padankan yang tadi, mempadu-padankan A, B, C, begitu menjadi sebuah karya yang baru. Mungkin itu sih, Kak. Oke, berarti itu ya Kang ya, pasang-pasangan ya, menulis, membaca. Semakin banyak membaca, kita lebih mudah menulis Betul, seperti itu ya Kang ya. betul, Kak. Jadi sekali lagi, apa yang kita tuliskan itu umumnya dipengaruhi dari apa yang kita baca. Ya, gitu. Oke, Kang Adi, terima kasih. Kang Adi, pertanyaan terakhir dari saya nih, saya pengen Boleh, tanya. boleh, Kak. Peluangnya udah tinggi ya. Maaf, Kak, Dan dari putus-putus, awal Kak. kan Kang Adi udah bilang bahwa Oke. Maaf, Kak, putus-putus. Sudah Sudah, Kak? tidak putus. Sudah, Kak? Enggak, Kak? Kan dari awal kan Kang Adi sudah menekankan bahwa niat menulis itu sangat penting dan diniatkan untuk berbagi. Nah, dari pengalaman panjang Kang Adi, ada momen-momen yang membuat Kang Adi itu merasa bahwa memang menulis itu memberikan banyak kepada orang lain. Momen-momen yang bisa dikatakan emosional seperti itu, Kang. Boleh diceritakan atau di-share tidak? Ya, itu Kak yang tadi saya sampaikan terkait novel pertama saya. Jadi setiap novel saya itu ada donasinya Kak. Gitu. Yang pertama itu, jadi saya niatkan, saya melahirkan novel pertama, donasinya adalah untuk Al-Quran Braille. Dan itu bukunya mah harga bukunya 35.000 waktu itu, cetak indie label, kurang lebih hampir dana yang keluar itu sekitar 3,5 juta Kak. Dan itu kembali menjadi 9 juta keuntungannya karena alhamdulillah habis begitu ya. Tapi di balik itu banyak yang berdonasi Kak, karena saya di situ di buku itu di pojok kirinya itu keuntungan didonasikan untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an tunanetra. Nah, alhamdulillah gitu. Kita tahu kan Al-Qur'an Braille satu juznya berapa Kak tebalnya coba? Kayak kamus Kak. Ya, kayak kamus KBBI itu satu juz. Ya, dan alhamdulillah waktu itu kita dari satu buku pertama saya itu bisa menyumbang, kalau kita mah nyebutnya kan 30 juz ya kalau Al-Qur'an biasa ya. Tapi kalau Al-Quran Braille itu disebutnya satu set 30 juz itu. Nah, mampu bisa menyumbangkan 25 set, Kak. Alhamdulillah. Itu yang paling yang paling berkesan banget begitu. Jadi kalau bisa teman-teman ketika melahirkan karya itu ada ada tujuan kemanusiaannya, ada religinya, ada kemanusiaannya, dan itu yang saya selalu tanamkan setiap karya saya. Yang kemarin yang redup, alhamdulillah ke korban bencana bekerja sama dengan ACT, begitu ya. Nah, untuk yang seberapa pantas belum diambil royaltinya karena masih tayang di storyal.co begitu. Insya Allah ada dulu donasi yang pertama yaitu ya ke Al-Quran Braille, yang kedua ke komunitas GBS. GBS itu yang sistem imun menyerang sistem imun, begitu ya, donasinya ke sana. Kemudian banjir apalagi, pembangunan musola di kampung terpencil dan sebagainya Kak. Yang mudah-mudahan jadi motivasi lah buat teman-teman yang lain. Halo Kak Susanti. Halo? Halo Kakak. Assalamualaikum Kak Susan. Oh, sebenarnya keluar ya? Oh iya, kayaknya Kak Susannya gimana Kak? Nanti akan masuk lagi, insya Allah. Sebentar ya. Iya Kak. Terima kasih sebelumnya ya Kang Adi sudah ikut. Sama-sama Kak. Teman-teman untuk yang masih ingin bertanya silahkan bisa mengkontak Kang Adi di IG-nya apa?
IG-nya di @adirustandi84. Boleh Ya, nanti yang sharing-sharing berbagi boleh. Atau minta pendapatnya begitu. Kita sama-sama belajar lah di sini juga ya. Saya sampaikan tadi di awal ke Kak Susanti bahwa di sini tuh kita sama-sama belajar. Sama-sama saat ini juga saya belajar kok ya, belajar, ikut kursus dan lain sebagainya. Begitu Kak. ya betul. Alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa mendapat materi dari Kang Adi yang luar biasa sekali. Kita banyak belajar tadi. Yang saya catat adalah karya kita harus menyelipkan amal kemanusiaan dan religi gitu ya Kak ya. Iya Kak, betul. Ya mudah-mudahan apa yang kita tuliskan itu bukan hanya membebaskan psikologi kita dari beban mental begitu ya, tapi juga ada visi yang memperhatikan akhirat begitu. Itu sih yang saya tanamkan. Oke, terima kasih Kang Adi. Untuk teman-teman silakan untuk jangan lupa memfollow Kang Adi untuk kegiatan selanjutnya. Barangkali Kang Adi juga sering sharing ya Insya Allah Kak. terkait kegiatan menulis atau misalnya Insya Allah. pelatihan-pelatihan lainnya seperti itu. Terus Siap. Ya, terima kasih dan untuk teman-teman yang ingin langsung mengisi form absen dan evaluasi, silahkan diisi ya di link https://eval-cikatalk3. Silahkan diisi. Jika misalnya ada kesulitan, boleh menghubungi admin. Karena Kak Santi belum masuk lagi, nanti saya... bentar. Boleh. Ya, saya alihkan dulu mungkin ya untuk Boleh, pengumuman. Nanti ditutup lagi dengan closing statement. Saya memberi pengumuman dulu ya, Kang ya. Oke, Kak Aisyah. Ya. Kak Aisyah, mangga boleh ditampilkan gambar ini kegiatan. Halo, Kak Aisyah. Ya. Oh iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Untuk di sini ada kegiatan baru ya dari FIMCIKA atau Forum Indonesia Muda Cirebon. Insya Allah kami ini adalah salah satu regional dari Forum Indonesia Muda yang regional Cirebonnya gitu ya, utamanya di wilayah 3 Cirebon, itu Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Indramayu. Nah, untuk periode tahun ini kita akan mengadakan pelatihan nasional tapi berbasis online gitu ya. Jadi berbasis online itu gimana Kak? Nah, berbasis online itu nanti teman-teman bisa langsung kepoin aja Instagramnya FIMnews di @FIMnews dan juga @FIMCirebon. Nanti akan ada teknis-teknis bagaimana ketika mengadakan ketika penyajian gitu ya pelatihan nasional FIM 22 berbasis online ini gitu. Untuk pendaftarannya sekarang sedang dibuka sampai tanggal 10 September. Dan untuk konsultasi kami sedang membuka barangkali teman-teman ya untuk berkonsultasi silahkan bisa ke link pendaftaran bit.ly tanya Cikayu gitu ya. Itu pas yang paling pentingnya ya mungkin. Dan teman-teman boleh juga jika ada pertanyaan terkait sebenarnya apa itu FIM dan bagaimana pelatihan nasional bisa langsung bertanya-tanya di link pendaftaran di bit.ly tanya Cikayu. Nah itu ya paling sedikit iklannya dan untuk teman-teman semua di sini insya Allah untuk kegiatan Cikatoks kita akan tetap ada gitu ya di bulan selanjutnya itu di bulan September dengan tema yang berbeda lagi masih tentang series soft skill dan insya Allah akan lebih banyak mengajak teman-teman yang lain di luar ya. Jadi teman-teman juga membantu men-share kegiatan kami di Instagram kami itu @FIMCirebon. Juga tadi yang sudah disampaikan dari Kang Adi
bisa di-share ulang, dibuat insight-insightnya, kira-kira apa nih yang ngena ketika sharing bersama Kang Adi. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu, boleh terkait film. Nanti kita akan sekaligus menunggu Kak Susan ya. Nah. Ya. Oke, sebentar ya, teman. Halo? Oke, sepertinya ini ya. Halo, masih masuk suara saya? Masih, Kak. Ya, sepertinya Kak Susan ada kendala di kuota ya, jadi baru mengambil. Ya, sebelumnya mohon maaf gitu ya gangguan teknis untuk teman-teman juga. Tentunya kami juga sangat menyayangkan ya, insya Allah Kak Susanti juga sedang berupaya nanti kalau misalnya bisa gabung lagi ya sebelum ditutup. Teman-teman barangkali ada pertanyaan dulu ya sebelum kita masuk ke closing statement ke Kang Adi karena masih ada waktu lumayan. Boleh. Ya, lagi. Nah, teman-teman untuk tim 22 sendiri pelatihan Forum Indonesia Muda 22 ini adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh pemuda Indonesia yang berdomisili sebenarnya dari berbagai daerah, disatukan gitu ya di pelatihannya, namun di dalam regional wilayahnya itu terbagi-bagi ya, ada yang wilayah Cirebon, wilayah Bandung, dan wilayah sekitar gitu. Jadi terbagi-bagi di Jawa Barat terbagi lagi, di Jakarta, Depok juga terbagi seperti itu. Untuk kegiatan dari tim sendiri biasanya seperti sekarang gitu ya, mengadakan webinar, terus juga ada sharing session, juga ada upgrading terkait soft skill dan juga segi leadership-nya gitu ya. Teman-teman bisa kepoin aja, mungkin lebih banyaknya akan mendapat insight-insight-nya atau mendapat informasi lebih lengkap di Vimnews, di Advinews. Ya, kalau barangkali ada yang mau bertanya terkait Vim dulu sebelum kita statement closing. Oke. Di sini Kak Aray udah bergabung belum ya? Belum ya? Oke. Bentar. Kak Kodita. Halo, Kak Kodita. Sambil menunggu mungkin ya, Kang Adi, perkenalkan saya Aisyah, bagian dari tim Cirebon ini. Mau bertanya kan, kalau Akan mulai menulis itu dari sejak kecil atau? Belum ada ya? Oke. Untuk teman-teman yang lupa healing absen dan evaluasi untuk terkait yang bertanya sertifikat, perlu kami tegaskan untuk
sertifikat sebetulnya awalnya adalah untuk mengikuti 3 kali pertemuan, tapi kalaupun hanya 2 kali pertemuan, insya Allah kita tetap memberi sertifikat, namun mungkin ada prasyarat ya ke depannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika misalnya baru ikut sekali gimana Kak, insya Allah dapat, tapi ada prasyarat nanti untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, Ini Kak, barusan ada pertanyaan dari Kak Aisyah. FIM untuk wilayah Cirebon Raya apakah untuk mahasiswa saja atau umum juga? Bisa ya untuk umum juga. Halo? Halo Kak, Tadi suaranya ada nggak? Masuk nggak? masuk ada Kak. Oke. Berhubung ini ya sudah kasus nantinya kemungkinan tidak bisa bergabung lagi. Kang Adi, apunten ini Ya. langsung aja gitu ya. Kalau mau statement closing, mangga dilanjutkan sama Kang Adi. Ya, baik. Suara saya terdengar ya Kak? Ya, terdengar. Ya, barusan sambil sebelum closing statement, ini Kak Aisyah nih tadi udah masuk suaranya. Kak mau tanya juga untuk mulai awal menulis agar terbiasa sebaiknya menulis tentang ini mah udah. Ini apa tadi teh bertanya sejak kapan menulis? Sejak SMP saya menulis Kak. Cuma genrenya di syair. Saya lebih banyak menulis lagu. Tapi sama lagunya lagu nasyid, lagu religi ya kayak lagu religi begitu. Kemudian lari ke cerpen. Lari ke puisi dulu. Dari puisi ke cerpen. Dari cerpen baru ke novel. Nah, sekarang beberapa kali saya menulis skenario web series begitu ya. Atau ya komedi lah, naskah komedi. Tapi masih belajar sih kalau untuk skenario. Itu sih Kak, Kak Aisyah tadi pertanyaannya. Dan mungkin saya tutup dengan closing statement ya Kak. Kak Konit ya. Ya. Baik. Sekali lagi buat teman-teman ya, saya ini doakan dulu deh, saya doakan buat teman-teman yang ingin menjadi seorang penulis, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi dan pondasi, dan semoga harapannya dikabulkan menjadi seorang penulis yang hebat. Tetap rendah hati, begitu ya, dan terus menulis sampai kapanpun, teman-teman, tulislah kebaikan melalui pena, agar nama kita tetap terjaga sampai di akhirat sana. Itu aja sih Kak, dari saya. Tulislah kebaikan melalui pena. Masya Allah, Kang Adi Rustandi sudah memberi penutup gitu ya, dan juga wejangan yang Masya Allah gitu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Teman-teman juga mungkin gitu ya. Semoga ya apa yang kita dapat hari ini bisa diamalkan gitu ya. Utamanya juga Kang Adi juga semakin menambah pahala. Amin, amin, insya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga besar Forum Indonesia Muda Cirebon yang sudah mengundang saya. Semoga di lain kesempatan bisa silaturahim lagi, bisa berbagi dan menginspirasi. Tetap menulis dan semangat. Saya izin live ya Kak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya mau foto. Oh iya, silakan, boleh. Boleh Kak. Mangga Teh Aisyah di sini ya. Teman-teman boleh dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Dibuka kameranya ya, kameranya saja, tidak usah suaranya, tidak apa-apa. Kameranya dibuka untuk sesi foto online. Sesi foto online. Silahkan. Ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih katanya untuk Kang Adi yang sudah memberi materi. Sama-sama, sekali lagi saya pamit. Terima kasih buat Akang dan Teteh, teman-teman semua.
Tetap semangat dan tetap menulis kebaikan melalui pena. Semoga nama kita abadi di sana. Insya Allah jadi kebaikan dan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, teman-teman. Sudah ya, Kak Aisyah? Sudah? Sudah, oke. Halo, Kak Aisyah, udah ya? Iya. Udah ya? Atau nggak Satu kali lagi. Satu kali lagi. Tadinya udah keluar, ya udah. Tadinya udah ke foto kok. Tinggal yang slide kedua. Oke. Ya, teman-teman, untuk teman-teman terima kasih sudah hadir ya di event kali ini. Untuk event Forum Indonesia Muda Cirebon sendiri ini memang baru pertama diadakan gitu ya di bulan ini, namun kita juga sebelumnya sempat mengadakan kegiatan untuk muslimah talk produktif. Nah, teman-teman kalau misalnya muslimah ingin lebih menggali lagi, bisa juga nanti kontak admin saja gitu ya, ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, khusus untuk muslimah. Nah, juga untuk kegiatan lainnya juga di bulan September, insya Allah kita akan mengadakan sama seminar seperti yang sekarang gitu ya. Lanjutannya itu tema tentang entrepreneur, yang kedua social entrepreneur, dan yang terakhir adalah tentang meraih mimpi di dunia ASN gitu ya. Barangkali ada teman-teman yang pengen jadi pegawai negeri atau PNS atau ya di bagian-bagian pegawai gitu ya, kepegawaian, insya Allah kita juga ada sharing tentang skill apa aja yang akan didapat ketika terjun di dunia kepegawaian. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Mangga jika ingin live duluan. Dan kembali diumumkan ya untuk kegiatan Forum Indonesia Muda yang terdekat adalah pelatihan nasional tim 22. Silahkan teman-teman yang bagi yang berminat langsung mengkontak admin untuk kelanjutan pertanyaan, barangkali masih bingung kegiatannya seperti apa, bisa langsung kontak di bit.ly tanya Cika Yu gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ya live, mangga teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Jangan lupa di tag ya di IG Film Cirebon dan men-share kegiatan hari ini.